Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Davina Zahra Fawaza dengan 3 NIM akhir 394. Oke, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan membawakan atau akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu mengenai value saham. Oke, langsung aja ke materinya. Oke, yang pertama value saham. Nah, value saham itu apa ya? Oke, value saham. Jadi value saham itu nilai transaksi saham yang terjadi pada satu satuan waktu. Nah, biasanya tuh nilai ini tuh hasil kali jumlah lembar saham dengan harga per lembar sahamnya. Oke teman-teman disclaimer dulu sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam mengenai value saham. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai satu persatu mengenai saham sendiri apa dan mengenai value itu apa. Oke, langsung aja teman-teman ya. Simak materi yang saya berikan. Oke teman-teman. Pertama-tama nih saham. Jadi, ada yang tahu nggak sih saham itu tuh apa? Nah, oke. Jadi, saham itu tuh, secara singkatnya ya teman-teman, saham itu, bukti kepemilikan terhadap, perusahaan. Nah, di sini, di saham ini saya akan menjelaskan, atau memberikan materi mengenai, beberapa kategori saham. Nah, sebenarnya di saham ini ada banyak, kategorinya ya teman-teman, tapi di sini saya akan membahas 3 saja mengenai, eee, saham sendiri. Nah, yang pertama ini ada saham biasa. Nah, di mana, saham biasa ini tuh biasanya, eee, diperdagangkan untuk umum atau diperdagangkan di pasar modal yang, diperuntukkan untuk publik teman-teman. Nah, biasanya, perusahaan ini tuh yang, sudah go public atau yang sudah terbuka. Nah, di saham biasa ini tuh biasanya kita, bisa ikut RUPS. Nah, RUPS itu apa? Jadi RUPS itu tuh, rapat umum pemegang saham di mana, eee, kita bisa, memiliki hak suara sih teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa tahu mengenai laporan keuangan tahunannya gimana, terus mengenai, prospek, jalannya usahanya itu gimana, bisnis ini gimana, gitu teman-teman. Nah, di saham biasa, ini tuh kita bisa dapat dividen juga teman-teman. Cuman, nanti kita tuh dapatnya akhir. Nah, maksudnya apa? Jadi misalnya nih, amit-amit kalau perusahaan yang kita punya sahamnya atau emiten yang kita punya lot sahamnya ini tuh dia bangkrut atau pilot. Nah, dia tuh harus eh, melunasi utang-utangnya dulu teman-teman. Dan kalau ada sisa setelah melunasi utangnya itu, dia harus membagikan sisanya itu ke pemegang saham preferen. Nah, jadi setelah misal kalau ada sisa di saham preferen, kita baru dapat bagian teman-teman. Nah, misalnya kalau nggak ada, amit-amitnya nggak ada, jadi kita berarti nggak dapat bagian apa-apa. Nah, itu sisi nggak enaknya saham biasa. Nah, yang kedua ada saham istimewa. Nah, di sini itu saham istimewa itu saham yang kita tuh kebalikannya dari biasa, yang kita nggak bisa ikut RPS, jadi kita nggak punya hak suara, nggak bisa ikut rapat, tapi dividennya tuh lebih terjamin. Yang aku sebutin tadi dia tuh kayak saham preferen teman-teman. Jadi dia lebih dulu dapat dividennya. Nah, yang ketiga itu ada saham treasury, di mana ini tuh saham yang biasanya dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi di sini tuh otomatis dia nggak ada hak suara ya teman-teman, dan nggak ada dividen juga. Nah, biasanya saham ini tuh biasanya untuk mengendalikan harga saham di pasar, teman-teman. Nah, selain itu juga bisa jadi untuk program kompensasi karyawan, di mana misalnya kalau satu perusahaan nih, pasti kan punya karyawan ya teman-teman. Nah, karyawan ini udah uh, bekerja lama atau dia uh, kinerjanya bagus nih teman-teman. Nah, biasanya perusahaan itu ngasih kompensasi ke karyawan uh, dalam bentuk saham. Nah, biar si karyawan ini ngerasa kalau dia tuh juga bagian dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya perusahaan ini tuh nggak menganggap saham ini sebagai aset perusahaan, tapi dia nganggapnya tuh sebagai pengurang ekuitas dalam laporan keuangan. Nah, oke, next.
Nah, yang ini value. Nah, value itu apa teman-teman? Value ini secara singkatnya adalah nilai. Nah, nilai. Nah, di sini di value juga ada dibagi beberapa kategori atau beberapa macam. Di sini yang pertama itu ada nilai nominal atau nominal value. Nah, di mana nilai yang tercantum dalam lembar saham saat diterbitkan perusahaan. Nah, contohnya itu apa? Contohnya sendiri ini tuh misalnya nih perusahaan tuh nerbitin saham dengan nominal 100 perak per lembarnya. Terus, nah biasanya kan satu lot itu pasti satu lot itu 100 lembar ya teman-teman. Jadi perhitungannya 100 dikali 100 lembar jadi Rp1.000 per nominal per sahamnya. Selanjutnya yang kedua itu ada nilai pasar atau market value. Nah di sini tuh biasanya eh, secara singkatnya tuh pertemuan antara penawaran dan permintaan. Nah, jadi di sini eh, jadi harga saham tuh bisa berubah-berubah tergantung penawaran sama permintaannya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat lebih detailnya itu di order book di bagian aplikasi biasanya nanti ada order book terkait bid sama aksnya. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yang terakhir ada nilai intrinsik. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Jadi, nilai intrinsik atau intrinsic value ini tuh jadi Bi- dalam artian tuh dia nilai sebenarnya dari saham berdasarkan analisis fundamentalnya. Nah, analisis fundamental itu apa? Kayak misal analisis terkait asetnya, labanya, terus prospek bisnis perusahaannya. Itu teman-teman. Nah, di intrinsic ini juga dibagi lagi teman-teman. Jadi ada dua sisi. Di sisi perusahaan sama di sisi investor. Nah, di sisi perusahaan dulu ya teman-teman. Nah, kalau di sisi perusahaan sendiri, uh, nilai intrinsik ini tuh mencerminkan nilai sesungguhnya dari bisnisnya. Jadi termasuk dari asetnya, labanya, terus pendapatannya, terus potensi pertumbuhannya, terus ada faktor fundamental lainnya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, kalau sedangkan sisi investornya ini, jadi dia tuh nilai intrinsiknya tuh menilai apakah harga sahamnya itu layak dibeli atau enggak sih. Jadi uh, cara menentukannya itu bisa dari harga saat ini tuh mahal, overvalue, atau murah, atau undervalue. Nah, saya akan membahas mengenai overvalue sama undervalue ini di next slide ya teman-teman. Nah, di sini, di investor ini, nih, jadi dia tuh ada perhitungan dengan dividen. Nah, dividen ini tuh teman-teman nggak cuma satu jenis aja ya. Jadi, di dividen ini tuh dia tuh ada tiga jenis. Nah, yang pertama itu tuh ada dividen konstan. Nah, sesuai namanya ya teman-teman, dividen konstan ini tuh pastinya nominal yang dibayarkan tuh jumlahnya setiap periode tuh pasti sama, nggak bakal berubah. Meskipun nanti labanya naik atau turun, itu tuh nggak akan berubah. Jadi akan sama terus setiap tahunnya atau setiap periodenya. Nah, yang kedua ada bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh sesuai dengan namanya juga, pasti dividen yang dibayarkan atau jumlah yang dibayarkan tuh pasti meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, ini akan bertumbuh atau meningkat secara bertahap seiring juga dengan pertumbuhan laba perusahaannya. Dan yang terakhir itu ada dividen fluktuasi, di mana dividen ini tuh kebalikannya dari yang kedua ini ya, konstan sama bertumbuh ini. Jadi dia bisa berubah-berubah teman-teman nominalnya tergantung pada laba perusahaan dan kondisi bisnis perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai overvalue dan undervalue. Nah, sebelumnya uh, overvalue sama undervalue itu apa? Kan saya tadi sudah menyinggung sedikit ya mengenai overvalue sama undervalue. Jadi overvalue sendiri ini tuh harga pasarnya itu biasanya lebih tinggi dibanding dengan nilai sebenarnya. Sedangkan undervalue sendiri itu harga pasarnya lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya, teman-teman. Nah, untuk contohnya sendiri, uh, jadi perbandingannya teman-teman, nilai perbandingannya itu bisa dengan yang pertama itu nilai intrinsik itu lebih kecil dibandingkan nilai pasar. Itu berarti overvalue ya teman-teman. Untuk contohnya sendiri, jadi misalnya nilai intrinsik saham ini tuh di suatu saham misalnya 5.000 nih. Terus di nilai pasarnya 7.000. Nah, berarti ini kan nilai intrinsik kan tadi lebih tinggi ya teman-teman.
lebih rendah ya teman-teman. Jadi, ini menandakan kalau saham itu tuh baru overvalue. Nah, overvalue itu bisa terjadi juga karena, spekulasi, bisa karena, eee, euforia pasar, terus bisa jadi karena ekspektasi, pemegang saham yang berlebihan terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada, nilai intrinsik lebih besar dibandingkan nilai pasar. Nah, kebalikan dari yang overvalue tadi, berarti ini undervalue, di mana untuk contohnya sendiri pasti juga kebalikan ya teman-teman. Nah, di sini undervalue ini tuh bisa terjadi karena biasanya karena sentimen negatif teman-teman, tapi biasanya bersifat sementara dan biasanya ini terjadi juga karena ketidakpastian ekonomi, terus biasanya juga terjadi karena kurangnya, perhatian, eee, dari investor. Nah, oke, terima kasih cukup sekian, penjelasan dari saya mengenai bab 3 yaitu value saham. Semoga penjelasan yang saya berikan dan materi yang saya berikan, cukup membantu teman-teman dalam memahami value saham sendiri. Oke baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.